Halo teman-teman, selamat datang di channel Cari Tahu. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Finlandia, negeri seribu danau. Kita lihat alamnya yang indah dan cari tahu fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Finlandia ada di Eropa Utara, dekat dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Negara ini disebut negeri seribu danau karena punya lebih dari 180.000 danau. Banyak banget kan? Danau-danau ini dikelilingi hutan hijau yang luas, jadi pemandangannya indah sekali. Sebagian besar Finlandia ditutupi hutan taiga, dan di utaranya ada wilayah tundra yang unik. Dulu, sebelum merdeka, Finlandia dihuni oleh suku Sami yang berpindah-pindah. Mereka hidup dengan cara yang sangat tradisional, menggembalakan rusa, dan berpindah-pindah sesuai musim. Kehidupan mereka sangat erat dengan alam, dan mereka memiliki budaya yang kaya dan unik, yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Pada abad ke-12, Finlandia dipimpin oleh Swedia selama beberapa ratus tahun. Selama masa ini, banyak pengaruh budaya dan arsitektur Swedia yang masuk ke Finlandia. Bangunan-bangunan tua dan benteng-benteng yang masih berdiri hingga kini adalah saksi bisu dari masa pemerintahan Swedia. Namun, di balik itu semua, rakyat Finlandia tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka sendiri. Lalu, pada tahun 1809, Rusia mengambil alih Finlandia dari Swedia dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Rusia. Masa ini membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan sosial Finlandia. Meskipun berada di bawah kekuasaan Rusia, Finlandia diberikan otonomi yang cukup luas, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan sistem pendidikan dan pemerintahan mereka sendiri. Tapi, semangat orang Finlandia untuk merdeka tidak pernah padam. Gerakan kemerdekaan mulai tumbuh dan berkembang, terutama pada awal abad ke-20. Rakyat Finlandia mulai mengorganisir protes dan demonstrasi untuk menuntut kemerdekaan mereka. Semangat juang ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Rusia. Akhirnya, pada 6 Desember 1917, Finlandia merdeka dari Rusia. Deklarasi kemerdekaan ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan gigih rakyat Finlandia. Hari ini, tanggal 6 Desember diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Finlandia, sebuah hari yang penuh dengan kebanggaan dan perayaan. Perjuangan panjang ini menunjukkan kegigihan dan semangat juang rakyat Finlandia. Mereka berhasil meraih kemerdekaan melalui usaha yang tidak kenal lelah dan semangat yang tak pernah padam. Monumen-monumen dan bendera-bendera yang berkibar di seluruh negeri adalah simbol dari kebanggaan nasional dan pengingat akan sejarah panjang perjuangan mereka. Budaya Finlandia itu unik, gabungan tradisi Nordik dan Eropa Timur. Sauna adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari orang Finlandia. Finlandia juga punya banyak festival tradisional, seperti Juhannus, festival di tengah musim panas. Musik rakyat Finlandia, seperti kantele, punya melodi yang indah. Desain modern Finlandia, seperti merek Marimekko dan bangunan karya Alvar Aalto, terkenal di seluruh dunia. Desain-desain ini selalu menarik perhatian dunia. Finlandia termasuk negara dengan standar kehidupan terbaik di dunia. Masyarakat Finlandia suka privasi dan hidup sederhana. Mereka suka menghabiskan waktu di alam. Finlandia juga dikenal sebagai negara yang cinta damai dan sering membantu menyelesaikan konflik antar negara. Standar kehidupan yang tinggi dan masyarakat yang cinta damai membuat banyak orang ingin tinggal di Finlandia. Kebanyakan orang Finlandia beragama Kristen, terutama Lutheran Evangelis. Tapi, Finlandia sangat menghargai kebebasan beragama. Ada juga yang beragama Islam, Buddha, dan Hindu. Pemerintah Finlandia menjamin kebebasan warganya untuk memilih agama atau kepercayaannya. Sikap toleran ini membuat Finlandia menjadi rumah yang nyaman bagi semua orang. Saling menghormati antar umat beragama menciptakan masyarakat Finlandia yang rukun dan damai. Luas Finlandia sekitar 3,855 km persegi, termasuk negara besar di Eropa. Walaupun luas, penduduk Finlandia tidak terlalu padat, hanya sekitar 5,5 juta jiwa. Karena penduduknya sedikit, Finlandia punya banyak ruang terbuka hijau, hutan-hutan yang luas dan danau-danau yang indah mudah ditemukan di Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia dianggap salah satu yang terbaik di dunia.
Rahasia kesuksesan pendidikan Finlandia adalah pendekatannya yang baru dan kreatif. Di Finlandia, tidak ada ujian nasional yang membuat siswa stres. Sistem pendidikannya fokus pada pengembangan bakat dan minat setiap siswa. Guru-gurunya sangat profesional dan berdedikasi tinggi dalam mengajar. Sistem pendidikan Finlandia sangat mengutamakan kebahagiaan siswa. Di Finlandia, terdapat 2 bahasa resmi yang diakui oleh negara, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Kedua bahasa ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Finlandia. Bahasa Finlandia adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk dan menjadi bahasa utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, dan media. Namun, bahasa Swedia juga memiliki peran yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang Finlandia yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Swedia selama berabad-abad. Selain 2 bahasa resmi tersebut, ada juga bahasa Sami yang diakui sebagai bahasa minoritas. Bahasa Sami memiliki status khusus dan diakui oleh pemerintah Finlandia sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Bahasa Sami digunakan oleh suku Sami, yang merupakan penduduk asli Finlandia dan tinggal di wilayah utara negara ini. Suku Sami memiliki budaya dan tradisi yang kaya, yang tercermin dalam bahasa mereka. Untuk menjaga kelestarian bahasa Sami, pemerintah Finlandia telah mengambil berbagai langkah, termasuk mengajarkan bahasa ini di sekolah-sekolah yang berada di wilayah suku Sami. Pendidikan dalam bahasa Sami membantu generasi muda untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka dan memastikan bahwa bahasa ini tidak punah. Kebanyakan orang Finlandia tinggal di selatan, terutama di sekitar ibu kota Helsinki. Iklim di selatan lebih hangat dan pusat ekonomi serta pemerintahan ada di sana. Helsinki adalah kota metropolitan yang modern dan ramai, tapi tetap hijau dan asri. Wilayah lain di Finlandia juga punya daya tarik sendiri, seperti Lapland dengan aurora borealis dan Turku dengan pesona kota tua. Finlandia fokus pada sektor teknologi, telekomunikasi, dan inovasi. Nokia adalah perusahaan telekomunikasi besar yang berasal dari Finlandia. Finlandia juga punya industri kayu, logam, dan jasa yang maju. Hutan-hutannya menyediakan banyak kayu dan kekayaan mineral menjadikannya produsen logam besar. Finlandia terkenal dengan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan peduli lingkungan. Finlandia menganut sistem politik republik parlementer, yang berarti bahwa negara ini memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Finlandia memiliki peran yang lebih seremonial, namun tetap penting dalam menjaga stabilitas politik dan hubungan internasional. Sementara itu, Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan menjalankan pemerintahan sehari-hari, memastikan bahwa semua fungsi negara berjalan dengan lancar. Sistem politik di Finlandia sangat stabil dan demokratis, dengan pemilu yang bebas dan adil yang diadakan secara berkala. Ini memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka di parlemen. Finlandia juga dikenal dengan tingkat korupsi yang sangat rendah, berkat sistem hukum yang kuat dan transparansi yang tinggi dalam pemerintahan. Pemerintahan Finlandia sangat transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat, dengan berbagai mekanisme yang memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Di kancah internasional, Finlandia dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang netral. Negara ini tidak berpihak pada blok manapun dan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara. Selain itu, Finlandia aktif dalam misi perdamaian dunia, seringkali mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik untuk membantu menjaga stabilitas dan keamanan. Komitmen Finlandia terhadap perdamaian dan netralitas tidak hanya terlihat dalam kebijakan luar negerinya, tetapi juga dalam berbagai inisiatif domestik yang mempromosikan dialog dan kerjasama. Semua ini membuat Finlandia dihormati di dunia internasional sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan perdamaian. Wah, seru banget ya perjalanan kita menjelajahi Finlandia hari ini. Semoga video ini bisa memberi gambaran tentang Finlandia dan membuat kalian ingin belajar tentang negara-negara lain di dunia.
Jangan lupa like video ini, tulis di kolom komentar tentang hal yang kalian suka dari Finlandia, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.